Pelajaran ke-6, temanya Yesus hidup dan karyanya. Nah, jadi kalau pelajaran yang lalu berbicara tentang kisah Allah menciptakan bumi beserta segala isinya serta perjalanan manusia pertama hingga para nabi-nabi yang diutus oleh Allah untuk membawa pertobatan kepada manusia. Ini sampai inilah kita mengenal sejarah kisah nabi-nabi. Ini biasanya terkenal dengan di perjanjian lama, kisah-kisah perjanjian lama. Nah, kemudian Allah memperbaharuinya dengan ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Nah, siapa ini? Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius bab 1 ayat 21. Jadi di pelajaran ke-6 ini kita diajak untuk melihat karya Yesus selama hidupnya. Siapa Yesus itu? Nah, dimulai dengan arti kata Yesus. Apa artinya Yesus? Yesus dalam bahasa Ibrani berarti Allah membebaskan. Dalam Kisah Para Rasul, Petrus berkata, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul bab 4 ayat 12. Inilah dasar kabar yang dibawa oleh para misionaris kepada umatnya. Nah, mengapa Yesus disebut Kristus? Rumus singkat Yesus adalah Kristus menyatakan inti iman Kristiani. Putra dari seorang tukang kayu yang sederhana dari Nazaret adalah Mesias dan juru selamat yang telah dinanti-nantikan. Kata Yunani Kristos dan kata Ibrani Mesias menunjukkan pada arti yang sama, yakni yang diurapi. Raja-raja, imam-imam, dan nabi-nabi Israel diurapi. Para rasul meyakini bahwa Yesus diurapi dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul bab 10 ayat 38. Kita disebut orang-orang Kristen karena Kristus sebagai ungkapan panggilan yang meluhurkan kita. Apa yang diwartakan oleh Yesus? Nah, Yesus mewartakan tentang kerajaan Allah. Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kerajaan Allah dimulai dari mereka yang berikan dirinya untuk diubah oleh kasih Allah. Dalam pengalaman Yesus, mereka itu adalah orang-orang yang miskin dan hina. Nah, banyak orang terkesima dengan Yesus secara khusus mengasihi dan berpaling kepada mereka yang diremehkan. Dalam khotbah di bukit, kaum miskin dan menderita, korban-korban penganiayaan dan kekerasan, mereka yang mencari Allah dengan hati nurani, mereka yang mencari belas kasih-Nya, keadilan dan damai-Nya, adalah mereka yang terlebih dahulu memiliki jalan menuju kerajaan Allah. Orang-orang berdosa secara khusus diundang, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Markus bab 2 ayat 17. Nah, Yesus benar-benar, jadi selama perjalanan, Yesus benar-benar mengerjakan mujizat. Apa saja mujizatnya? Nanti kita cari tahu di Injil. Sumber-sumber tertua mengatakan sejumlah mujizat sebagai penguatan akan pengajaran Yesus. Tetapi juga aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Matius bab 12 ayat 28. Mujizat berlangsung di depan umum. Ada nama beberapa orang yang terlibat, misalnya Bartimius yang buta atau ibu mertua Petrus. Ada pula mujizat yang terjadi dalam lingkup orang-orang Yahudi yang dianggap mengejutkan dan menghina adat Yahudi. Contohnya penyembuhan orang lumpuh pada hari Sabat, penyembuhan orang kusta. Namun mujizat-mujizat itu tidak diperdebatkan oleh orang Yahudi pada zaman ini. Yesus mengadakan mujizat. Mujizat yang dilakukan Yesus tidak untuk mengungkapkan diri. Yesus dipenuhi kasih Allah yang menyembuhkan. Melalui mujizat-mujizatnya, ia menunjukkan bahwa ia adalah Mesias,
bahwa kerajaan Allah dimulai dari dirinya. Mujizat-mujizat itu memungkinkan umat mengalami fajar dunia baru. Ia membebaskan manusia dari lapar, ketidakadilan, sakit, dan kematian. Dengan mengusir iblis, ia memulai kemenangannya atas penguasaan dunia ini. Namun, Yesus tidak menghapus semua kemalangan dan kejahatan dari dunia. Ia mengarahkan perhatiannya terutama untuk membebaskan umat manusia dari perbudakan dosa. Pusat perhatiannya adalah iman yang juga bisa ditumbuhkan melalui aneka mujizat. Nah, ini jadi Yesus bersama karyanya. Nanti kita lewat permainan. Ini ada peta. Ini ada peta perjalanan Yesus. Nah, ini ada kota-kotanya. Nih, ada kota-kotanya, tempat di mana Yesus mulai karyanya. Nah, serta di mana Tuhan Yesus membuat mujizat. Nah, nanti adik-adik membuka Alkitab dan menemukan jawabannya. Seperti nanti akan dibagikan kartu begini. Nah, kartunya ada macam-macam perintahnya. Misalnya, menuju tempat di mana aku membuat mujizat yang pertama kali. Nanti adik-adik buka Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11. Kotanya mana ya? Setelah dibaca kitab sucinya, lalu temukan kotanya di mana. Nah, macam-macam instruksinya. Menuju tempat di mana aku menyembuhkan seorang yang sakit buta. Markus bab 8 ayat 22 sampai 26. Menuju tempat di mana aku mengusir orang yang kerasukan roh jahat. Markus bab 5 ayat 1 sampai 20. Menuju tempat di mana aku menyembuhkan hamba seorang perwira yang sakit lumpuh dan sangat menderita. Nah, ini ada macam-macam pertanyaannya. Nanti adik-adik menemukan jawabannya setelah membuka kitab sucinya. Lalu temukan di mana kota tempat Yesus mengadakan atau berkarya di kota itu. Mujizat apa yang dilakukan? Nah, ini. Lalu nanti sampai di rumah, kita bagikan kertas gambar Yesus dan anak-anak mencari apa karya Yesus yang lainnya. Masih banyak sekali karya Yesus yang lainnya. Nanti tugasnya menceritakan kepada orang-orang yang ada di rumah. Yesus menyembuhkan orang yang sakit tuli, orang yang lumpuh. Nah, Yesus mengadakan mujizat menggadak 5 roti 2 ikan. Nah, ini tugasnya. Jadi karya Yesus pelajaran hari ini kita diajak untuk melihat karya Yesus dari lahir sampai dia memulai karyanya dengan mengadakan berbagai macam pengajaran, mengadakan mujizat. Nah, besok pelajaran 7 kita akan melihat setelah Yesus melakukan karyanya apa ya. Nah, besok akan kita lanjutkan pelajaran yang ke-7. Selamat mempersiapkan pelajaran pendampingan komuni pertama dengan tema Yesus hidup dan karyanya.